gini ya, dulu waktu saya kaji ulik ini, saya ngulik ayat ini ya, saya kaji gitu, saya gali. Perasaan saya terhadap kelahiran Yesus malah nggak ada, jadi hilang. Iya. Waktu itu. Sebelum saya ada. Iya, maksudnya waktu masih Kristen. Apa yang saya tangkap dari Ustadz K, ini tidak ada tanda-tanda tentang nubuat Yesus. Tidak. Begitu ya. Saya tidak mau menyimpulkan. Oke, baik. Boleh lanjut ya. Salam teman-teman sekalian, salam sukacita. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, damai sejahtera alam melimpah dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Berjumpa lagi dengan saya, channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini teman-teman sekalian, saya akan membahas tentang pembahasan Ustadz Kainama dengan teman-temannya, di mana dalam pembahasan mereka ini membicarakan hal tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus, dan mereka membahas ini dalam kitab Mikha. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan tanggapan tentang hal yang demikian, maka terlebih dahulu kita tonton cuplikan videonya berikut ini. Ya, perikopnya Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Ya. Oke, ini kata kunci nih, Bethlehem Efrata. Ya. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Oke. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Oke. Ini juga yang kalimat belakang juga kata kunci nih. Ya. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ya. Oke, silakan. Baik. Terima kasih Ustadz Dondi. Tetapi engkau Bethlehem Efrat, kita sudah tahu. Ya. Ini tempat pertahanan. Karena Bethlehem adalah tempat kalau seumpamanya di tanah Israel ada kelaparan, di situ ada makanan. Ya. Sebetulnya bukan yang terkecil itu. Di antara ribuan orang Yehuda, itu di situ yang dianggap bisa menjadi tempat bergantung untuk kita maju lagi perang. Saya jadi mikir gini ya, dulu waktu saya kaji ulik ini, saya ngulik ayat ini ya, saya kaji gitu, saya gali. Perasaan saya terhadap kelahiran Yesus malah nggak ada, jadi hilang. Iya. Waktu itu. Sebelum saya ada. Iya, maksudnya waktu masih Kristen. Apa yang saya tangkap dari Ustadz K, ini tidak ada tanda-tanda tentang nubuat Yesus. Tidak. Begitu ya. Saya tidak mau menyimpulkan. Oke, baik. Boleh lanjut ya. Nah teman-teman sekalian, setelah kita menyaksikan video dari pembahasan saudara kita Ustadz Kainama ini, saya pikir apa yang disampaikannya ini hal yang salah atau satu kebohongan yang luar biasa, dimana kalau kita melihat latar belakang daripada Ustadz Kainama ini adalah mantan seorang pendeta. Dia katakan begitu, tapi belum tentu juga karena tidak ada pembuktian sama sekali. Nah teman-teman sekalian, dalam pembahasan itu mereka membaca dalam Mikha 5 ayat 2, teman-teman sekalian, mereka membahas tentang Mesias, Raja Mesias dan penyelamat bangsa Israel. Nah teman-teman sekalian, dalam pembahasan Ustadz Kainama di situ teman-teman, dia menyampaikan bahwa tentang kota benteng pertahanan. Tetapi sesungguhnya saudara kita Ustadz ini belum memahami secara detail tentang maksud dan tujuan daripada ayat itu disampaikan oleh Mikha kepada bangsa Israel, bahwasannya nanti akan bangkit seorang Mesias yang akan menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Tapi yang dibahas oleh saudara kita Ustadz ini hanya masalah berbicara tentang kota benteng pertahanan dan juga masalah tentang tempat itu menjadi tempat penyimpanan makanan. Jadi saya pikir apa yang dibahas oleh saudara kita Ustadz ini sebenarnya membuktikan bahwasannya saudara Ustadz tidak memiliki pemahaman Alkitabiah yang benar, dan saya pikir ini perlu dipertanyakan tentang pengakuannya bahwa dia adalah mantan pendeta ataupun mantan orang Kristen, dan saya pikir ini bukan orang Kristen, tetapi ini
orang yang hanya ingin mencari popularitas melalui penghinaan terhadap kekristenan. Jadi teman-teman sekalian, saya mau jelaskan di ayat Alkitab tadi yang mereka sebutkan di dalam Mikha 5 ayat 2, teman-teman sekalian, di situ dituliskan dalam judul perikopnya adalah Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Di ayat yang kedua, teman-teman sekalian, di situ dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi teman-teman sekalian, berbicara tentang kaum itu artinya sebuah kelompokan-kelompokan daripada bangsa Israel, dan itu bukan sedikit tapi banyak. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di situ dilanjutkan oleh Mikha, daripadamu akan bangkit bagiku ya seorang yang akan memerintah Israel. Nah, sebenarnya ini disampaikan oleh Mikha kepada bangsa Israel bahwasannya dari kaum Yehuda ini akan bangkit, ya akan bangkit seorang penyelamat atau seorang raja yang akan memerintah bangsa Israel. Nah, nanti dia akan menjadi penyelamat, dan ini merujuk kepada kelahiran Tuhan Yesus. Karena kenapa teman-teman sekalian, kita tahu bahwa silsilah daripada Tuhan Yesus itu lahirnya dia dari keturunan Daud, dari keturunan Yehuda, kaum Yehuda, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa memang sudah sejak sebelum Abraham dia sudah ada. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ayat ini benar-benar merujuk kepada nubuat tentang kelahiran Yesus yang akan menjadi penyelamat dan yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel, teman-teman sekalian. Namun pemahaman yang disampaikan oleh saudara kita Ustadz tadi itu tentu sebuah pemahaman yang menurut saya masih dangkal sekali, dan ini perlu saya sampaikan kepada Ustadz supaya lebih lagi untuk mendalami Alkitab, sehingga jangan salah tafsir dan jangan salah menyampaikan, sehingga tidak menjadi bahan tertawaan kepada orang-orang yang sudah belajar tentang Alkitab ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan di ayat ini jelas disampaikan oleh Mikha kepada bangsa Israel, bahwa akan ada nantinya seorang penyelamat yang akan lahir dari kaum Yehuda, dari bangsa Israel, dari keturunan Daud, teman-teman sekalian. Jadi jelas kita melihat bahwa Yesus lahir dari keturunan kaum Yehuda. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat ayat-ayat selanjutnya nanti di situ disampaikan teman-teman sekalian bahwa dia yang akan membawa damai sejahtera. Nah, yang membawa damai sejahtera, yang membawa perdamaian kepada bangsa Israel. Jadi teman-teman sekalian, tentu kita pahami ini sangat mudah sebenarnya kita memahami Alkitab ini, teman-teman sekalian, karena ini sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi jelas juga Yesus sampaikan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Jadi teman-teman sekalian, orang yang berusaha memojokkan Alkitab seperti ini adalah orang-orang yang berusaha keras, berusaha memaksakan diri untuk berapologet, tetapi pada kenyataannya ilmunya masih bisa dipertanyakan atau masih di bawah pemahaman rata-rata, karena tidak menguasai pemahaman Alkitab yang dimaksud atau yang disampaikan, yang ingin dipojokkan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, kiranya apa yang kita dapatkan pada pembahasan tentang firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa firman Tuhan itu tidak bisa diartikan hanya secara logika saja, tetapi sesungguhnya firman Tuhan ini bisa kita pahami juga secara iman, dan kita bisa mengerti itu semua. Ketika kita bisa mengerti tentang firman Tuhan ini, teman-teman sekalian, kita harus mengaitkannya di dalam perjanjian baru, apakah itu sudah tergenapi atau enggak. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat dalam perjanjian lama yang disampaikan atau dimuatkan oleh para nabi, maka digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi digenapi sejak kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Jadi teman-teman sekalian, kiranya kita juga semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, dan melalui pelajaran firman Tuhan ini juga kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Salam teman-teman, Tuhan memberkati kita. Amin.